Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk ini Alhamdulillah sore kali ini kita bisa bertemu lagi, walaupun hanya via Zoom untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah bergabung, tidak mengurangi insya Allah kebermanfaatan pertemuan kali ini, ya. Kemudian ini sudah lumayan banyak juga yang bergabung, ya. Dari mana saja kalau boleh tahu ini? Siap jam 16.05 masih harus. Masya Allah, ya. Iya. Nanti untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang mungkin akan sedikit ada komentar atau ada yang ingin disampaikan, bisa langsung menyampaikan di kolom chat, ya. Mungkin kita akan interaksinya melalui kolom chat agar lebih kondusif gitu ya. Agar lebih kondusif. Terus ini sebelumnya saya Nadia dari yang sebagai pembawa acara, saya Nadia. Untuk sore kali ini kita akan kajian mengenai ya, kita akan kajian bersama Ustaz Cahyadi yang kalau Bapak Ibu-ibu bisa lihat sudah ada bersama kita di ruang Zoom ini dengan tema Kiat Membangun Keluarga Impian. Sebelumnya dari Lazisku ini juga akan menyampaikan beberapa program, di antaranya Lazisku sendiri adalah sebuah amil zakat yang bergerak di, ya tentunya di bidang zakat, dia di bidang sedekah dan lainnya, berkantor di Sleman, Yogyakarta yang sudah berdiri sejak 2019. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin ada niatan untuk zakat atau sedekah atau lain sebagainya bisa bergabung dengan Lazis Quran untuk menyalurkan zakat dan sedekahnya. Lazisku sendiri juga memberikan dukungan kepada para penghafal Quran. Ada 3 rumah tahfidz yang didukung oleh Lazisku, yaitu ada di Kecamatan Tempel, Kecamatan Ngaglik, dan Kecamatan Gamping. Untuk Lazisku programnya sendiri ada kurang lebih ada 5 program. Itu yang pertama, mohon maaf saya ulangi, untuk yang 5 program ini adalah salah satu program Kurban Lazisku yang insya Allah setiap tahunnya ada. Programnya sendiri yang pertama adalah kurban kornet sapi, yang kedua kornet domba. Kalau untuk kornet kurban domba di Yogyakarta, korban sapi di daerah bencana kemanusiaan di Cianjur atau Palu, korban sapi dan domba di daerah terpencil seperti Lembata, Larantuka, NTT. Nah, dengan beberapa pilihan program kurban tadi, ini memungkinkan calon sohibul untuk memilih menu yang disediakan. Mungkin ada yang memilih sapi, ada yang memilih domba, yang nanti akan disalurkan ke beberapa daerah yang sekiranya membutuhkan, ya. Nah, untuk tahun ini kebetulan Lazisku sedang
menjalankan program kurban spesial bernama Kurban Berkah bersama Pak Cah. Nah ya buat Bapak Ibu yang udah ada niatan untuk berkurban nih, tapi belum ada tempat penyalurannya, belum ada tempat untuk penyelenggaraannya, mungkin bisa bergabung sama Lazisku. Terus kurban berkah bersama Pak Cah ini insya Allah akan diadakan di 2 tempat, yaitu di Lembata dan di Larantuka. Terus berikutnya kita masuk ke mungkin dari media bisa menampilkan video kurban bersama Pak Cah. Sambil kita tunggu videonya ya Bapak Ibu, biar lebih jelas dan ada gambaran tentunya. Sahabatku sekalian, salah satu problem di dalam distribusi daging kurban adalah soal kebermanfaatan yang optimal. Kita boleh secara fikih untuk menyembelih hewan kurban sendiri dan kita bagi sendiri di sekitar kita, tetapi jika kita ingin kurban ini memberikan kemanfaatan yang optimal, maka harus kita pikirkan bagaimana caranya agar dia menjangkau tempat-tempat yang memang itu sangat membutuhkan. Salah satunya adalah tempat-tempat bencana, tempat-tempat musibah. Sampai hari ini masih ada saudara-saudara kita di Cianjur, dampak dari bencana yang pernah melanda mereka, masih tinggal di kamp-kamp pemukiman sementara. Demikian pula yang ada di Palu, dampak dari korban besar pada waktu itu, kondisinya belum sepenuhnya pulih. Mereka masih sangat memerlukan bantuan secara kontinu dari saudara-saudara di berbagai tempat yang lainnya. Nah, kurban dalam bentuk kornet seperti ini yang diinisiasi oleh Lazisku menjadi salah satu solusi bahwa korban ini bisa didistribusikan dengan tepat dalam jangka yang panjang. Tidak harus selesai dan habis pada saat hari penyembelihan korban atau hari-hari tasyrik. Tetapi ini bisa disimpan sampai kemudian nanti ketika ada tempat yang sangat membutuhkan, kita akan hadirkan untuk mereka. Bisa menjadi alternatif yang sangat cepat, sangat tepat pada tempat-tempat yang ada korban itu, ada musibah. Sehingga akhirnya mereka tidak perlu harus memasak karena ini sudah bisa langsung dikonsumsi. Jadi ketika mereka sedang berada dalam situasi-situasi yang sangat memerlukan pangan, sementara mereka sedang berada di tempat-tempat darurat, solusinya adalah korbanku. Korban dengan dibentuk kornet dari daging sapi, sudah diolah dengan higienis, dan ini menjadi daging yang sehat, berkah, dan bermanfaat. So, sahabatku sekalian, salurkan korban Anda melalui Laziz. Nanti seluruhnya akan diproses korban dari sahabat semuanya untuk pendistribusian yang optimal, yang akan bisa memberikan kebermanfaatan secara luas dan bisa menjangkau sasaran-sasaran yang tepat. Lebih-lebih lagi, jangka panjang. Tidak harus segera dihabiskan pada waktu itu. Salurkan korban Anda melalui Lazisku dan akan kita bentuk menjadi kurbanku. Korban berbentuk kornet dari daging sapi, menjadi lebih sehat, menjadi berkah, dan banyak bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk video berikutnya mungkin masih ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Lazisku? Hari ini saya bertemu dengan Pak Cah, panggilan akrab dari Pak Cahyadi Karyawan. Dia adalah seorang penulis buku, aktivis kemanusiaan, dan hari ini Lazisku bekerja sama dengan Pak Cah. Kita akan melakukan implementasi kurban di daerah Jomblang Tengah, Kecamatan Karangasem, Desa Karangasem, Kecamatan Ponjong, Gunung Kidul.
Terima kasih kepada para donatur yang sudah menyalurkan iman tujuannya melalui Lasisku dan Pakta yang bekerja bersama. Bisa kami masih sangat membutuhkan bantuan karena masih kami sebagai takbir wajib menunjukkan bintang Pojong mengucapkan terima kasih kepada donatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku sekalian dimanapun Anda berada. Saya mengajak Anda semuanya untuk berkorban melalui Lazisku. Salah satu titik korban yang akan kita salurkan nanti adalah di Dusun Jomblang Tengah, Desa Karangasem, Kecamatan Ponjong, Gunung Kidul. Sebuah tempat yang sangat jarang mendapatkan perhatian untuk berkorban dan mereka masih sangat membutuhkan bantuan dari teman-teman sekalian. Selain di tempat itu, juga akan kita salurkan ke berbagai wilayah-wilayah pelosok Indonesia, termasuk diantaranya adalah di NTT. Sahabat sekalian, segera salurkan korban Anda melalui Lazisku berkorban bersama Pak Jah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itu tadi ya, 2 video yang menjelaskan tentang program kurban bersama Pak Cah. Selanjutnya, ini untuk mengenal lebih dekat lagi, sebenarnya siapa sih Pak Cahyadi itu? Beliau ini bernama lengkap Cahyadi Takaryawan, dengan gelar SSI APT, biasa dipanggil Pak Cah, kerap dipanggil Pak Cah begitu, seperti tadi yang sudah ada di video, panggilan dekat sapaannya adalah Pak Cah. Beliau memiliki 3 orang anak perempuan dan 3 orang anak laki-laki dari dengan istri Ida Nur Laila. Beliau juga lulusan dari Fakultas Farmasi UGM dan sudah melanjutkan profesi apotekernya juga nih. Lalu aktivitas beliau penulis buku seperti yang kita sudah tahu, buku-buku beliau juga sudah banyak sekali beredar. Selain penulis buku, beliau juga founder sekolah Ayah Yogyakarta, founder sekolah Ibu Yogyakarta, pengasuh kelas menulis online juga, dan beberapa buku beliau yang mungkin sekarang lagi viral banget ya, mungkin di zaman sekarang ini yang generasinya sangat-sangat banyak tantangannya. Beliau mengeluarkan buku Wonderful Family, buku yang sekarang lagi banyak orang-orang bicarakan gitu ya. Terus kalau mau lebih tahu lagi kegiatan-kegiatan beliau, mungkin bisa sedikit menengok atau mampir-mampir nih di Instagram beliau dengan nama Instagramnya adalah Cahyadi_Takaryawan. Nanti bisa dicek-cek, YouTube-nya juga sama, Cahyadi Takaryawan. Nanti bisa dilihat, mungkin ada berbagai macam kegiatan beliau yang bisa menginspirasi Bapak Ibu sekalian. Terus, ini Assalamualaikum Pak Cah. Waalaikumsalam Mbak Nadia. Sepertinya sedang di perjalanan ya Pak? Iya, mohon maaf ya, ini karena ternyata ada agenda mendadak ini tadi Mbak Nadia ke pesantrennya anak, jadi mohon maaf nih, mudah-mudahan nanti nggak terganggu sinyalnya ya. Oh, Masya Allah, semoga tidak terganggu ya Pak. Sinyalnya ya, mendukung kegiatan kita sore ini. Insya Allah ya. Iya, Masya Allah. Sebelumnya makasih banyak juga Bapaknya tetap menyediakan waktunya walaupun ada sedikit hambatan ya, tapi tetap on time memenuhi kajian sore ini. Mungkin karena sudah jam 4 juga, bisa dimulai gitu Pak? Boleh, nggak ada sambutan dulu dari Pak Sigit? Nggak ada ya?
Sepertinya tidak sih, Pak. Oke, ya. Bisa langsung ke Ya, boleh. sesnya. Ya. Oke, saya persilahkan. Boleh dibantu share slide-nya, Mbak ya? Oke. Oke, baik. Nanti tolong untuk pindah-pindahnya menyesuaikan dengan isi pembicaraan saya ya, karena saya mungkin kurang bisa mengikuti di layarnya nanti. Baik, Pak. Saya mulai, teman-teman sekalian. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Sahabatku semuanya, dimanapun Anda berada, wabil khusus teman-teman dari Lazisku, Direktur Lazisku Pak Sigit, dan para aktivis Lazisku dimanapun Anda sekarang sedang berada. Juga teman-temanku semuanya yang hadir dalam kesempatan Zoom kali ini dari Sabang sampai Merauke. Tadi sudah sempat saya baca beberapa nama ya, dan ada nama teman-teman lama yang bergabung. Pak Dr. Guswi dari Bengkulu, Masya Allah menyempatkan hadir ya. Makasih ya Pak Gus ya. Dalam nggak ketemu, dan teman-teman yang lainnya yang sudah saya lihat kalau nama-namanya tadi ya, dari Sabang sampai Merauke ikut hadir di acara kita kali ini. Terima kasih telah bergabung. Teman-teman sekalian, untuk tema kita kali ini memang sangat menarik, yaitu bagaimana tips agar kita bisa membangun keluarga idaman. Keluarga yang tentu saja sesuai dengan arahan Islam, sesuai dengan arahan Quran, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan tentu saja penuh dengan keberkahan. Saya sudah tidak akan lagi membicarakan aspek-aspek yang basic atau mendasar, misalnya seperti apa arahan-arahan dari ayat Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena saya merasa sudah sangat sering saya sampaikan di berbagai kesempatan webinar. Mbak Nadia, saya minta komentarnya dulu, apakah suara seperti ini cukup jelas kedengaran? Suaranya cukup jelas, Pak. Kalau di saya sih kedengaran jelas ya. Halo? Mungkin untuk Suara saya jelas? dia suaranya jelas, Pak. Ya. Oke, terima kasih. Oke. Baik, jadi teman-teman sekalian, saya tidak lagi menyampaikan hal-hal basic karena insya Allah itu sudah sering saya sampaikan, termasuk di forum-forum Lazisku juga sudah sering saya sampaikan hal-hal yang sangat fundamental. Tapi saya akan menyampaikan hal yang sifatnya praktis dan teknis. Meskipun kalau dari segi judul, saya ambil dari bukunya John Gottman dan Nan Silver, yang dia mengatakan 7 principles, jadi 7 prinsip. Kalau istilah itu prinsip gitu ya. Tapi sebetulnya kalau konteksnya dalam terminologi Islam itu masuk kategori teknis atau kategorinya itu how to. Jadi manajemen gitu ya, manajemen interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Saya gunakan perspektifnya John Gottman dan Nan Silver yang menulis buku tentang 7 prinsip membangun keluarga yang harmonis gitu. Dalam bahasa kita ini keluarga idaman gitu ya. Nah, kenapa saya gunakan pendekatannya John Gottman? Karena Gottman ini melakukan studi cukup panjang ya. Dia punya laboratorium yang dia sebut sebagai laboratorium cinta. Jadi dia punya villa di Amerika dan villanya itu sangat indah. Yang di belakangnya itu hutan-hutan gitu ya, dan di depannya itu ada danau gitu. Jadi dia sering menawarkan kepada pasangan-pasangan pengantin baru ataupun pasangan suami istri yang pengen menikmati berduaan gitu ya, menikmati liburan, dia bilang gratis di villanya itu. Tapi siapapun yang ke situ dijadikan sebagai objek penelitian gitu ya. Jadi dia diteliti kira-kira gitulah, bahwa kalau ke situ itu nanti akan dilakukan penelitiannya. Nah, bagaimana dia meneliti? Dia melakukan proses penelitian itu dengan kamera-kamera CCTV. Jadi di seluruh bagian yang ada di villanya itu ya, itu banyak sekali kamera-kamera CCTV, dan dia sudah nyatakan bahwa
hanya ada tempat-tempat tertentu yang memang itu bebas dari kamera CCTV, misalnya kayak kamar tidur, kamar mandi gitu ya, itu dia tidak pasang CCTV. Tapi di mayoritas tempatnya itu dikasih CCTV. Untuk apa? Karena dari situlah dia melakukan proses riset gitu. Jadi risetnya itu ada di situ. Dia amati perilaku pasangan dan dia mengatakan begini, bahwa dari riset-riset yang dia lakukan itu dia bisa memprediksi dengan tingkat error yang sangat rendah. Jadi dia bisa memprediksi sampai dengan tingkat kebenarannya itu sampai 98% dari analisa-analisa dari laboratorium Cintanya itu. Tentang apa? Tentang apakah pasangan itu nanti bertahan lama atau tidak gitu ya. Apakah pasangan itu nanti harmonis apa tidak. Nah, dia melakukan penelitian itu dengan mengamati perilaku, bagaimana perilaku pasangan-pasangan itu, bagaimana mereka berinteraksi tiap hari, bagaimana mereka berkomunikasi, dan seterusnya. Nah, dari serangkaian penelitian dia, yang tentu memerlukan sangat banyak waktu dan sangat banyak relawan untuk menjadi objek penelitiannya itu ya, sampai akhirnya dia merumuskan 7 prinsip yang bisa membangun keharmonisan keluarga. Nah, prinsip yang pertama adalah meningkatkan pengenalan kepada pasangan ya, yang dia istilahkan dengan peta kasih atau peta cinta gitu. Jadi meningkatkan pengenalan itu dianggap sebagai prinsip yang penting dan bahkan prinsip pertama. Artinya, sahabat sekalian, kalau kita perhatikan antara suami dan istri itu memang proses untuk saling mengenali satu dengan yang lainnya, proses untuk saling memahami satu dengan yang lainnya itu harus terus-menerus, bukan hanya ketika pengantin baru gitu ya, tetapi seumur hidup kita. Jadi beliau memberi istilah, John Gray itu punya istilah dengan peta gitu ya. Peta itu kalau kita lihat gunanya itu kan apa sih? Kalau kita punya peta itu gunanya kan pertama mencari alamat gitu ya, kita biar tidak tersesat jalan. Kalau misalnya sekarang ini saya perjalanan menuju ke pondok pesantren, dari rumah menuju ke pondok pesantren, peta itu gunanya, atau kalau saat ini misalnya GPS gitu ya, gunanya itu supaya saya bisa mencapai tempat itu dengan tepat ya, tidak salah sasaran, tidak salah alamat, dan perjalanannya menjadi efektif gitu ya dengan adanya GPS atau peta itu. Nah, sahabat sekalian, kalau kita membayangkan peta zaman dulu ya, sebelum ada GPS, sebelum ada alat-alat canggih, itu kan peta itu betul-betul peta mati gitu ya, bahwa kita punya peta untuk memahami kota Yogyakarta, misalnya yang sudah lama nggak ke Jogja, lalu sekarang mau masuk Jogja lagi. Nah, ketika membawa peta lama, peta 20 tahun yang lalu, ya, yang tidak diupdate banyak sekali. Dulunya di sini belum ada jalan, sekarang ada jalan baru. Di sini dulu jalannya 2 arah, sekarang menjadi searah. Misalnya itu bentang yang belum ada banyak gitu ya. Jangankan teman-teman yang jarang ke Jogja ya, saya orang Jogja, Mbak Nadia juga tinggal di Jogja, tapi kalau kita ini jarang jalan-jalan keliling area Jogja gitu, kita pun kaget ya, kita pun, wah sekarang kayak begini ya. Teman-teman di Jogja yang mungkin sudah lama nggak ke Malioboro, sekarang ini kalau ke Malioboro pasti bingung, karena beda banget dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu kita ke Malioboro itu, gambaran kita tentang Malioboro adalah, Malioboro itu banyak sekali orang jualan di trotoar ya, kanan kiri itu ciri khasnya Malioboro itu, sampai akhirnya kayak ditiru di banyak tempat itu ya, membuat suasana Malioboro gitu. Dengan apa? Dengan membuat berbagai tempat-tempat untuk jualan semacam Malioboro itu ya, jadi kayak lesehan-lesehan dan seterusnya begitu. Sekarang ini nggak ada ya teman-teman, nanti kalau datang itu loh kok nggak ada lagi yang dulunya lesehan di sepanjang trotoar Malioboro kalau malam, terus kemudian jalan-jalan di trotoar itu dulunya penuh dengan orang jualan, sekarang kok nggak ada gitu ya, bingung kita. Terus kemudian
di mana mereka ternyata sudah dibuatkan tempat sendiri, sudah dibuatkan selasar, sudah dibuatkan pos-pos untuk mereka itu mengumpul di pos-pos itu, termasuk teman-teman yang bingung kalau malam minggu ke sana kok tidak boleh ada kendaraan masuk, ya kita harus jalan kaki dan seterusnya. Jadi ketika kita itu nggak pernah, meskipun orang Jogja, tapi nggak pernah jalan-jalan ke kota Jogja, itu kita juga bingung dibuatnya. Nah, intinya apa? Kalau kita itu tidak pengen tersesat, maka kita harus mendapatkan peta yang baru, peta yang terupdate, peta yang terupgrade gitu ya. Kalau zaman sekarang kan GPS kita itu karena nyambung terus dengan internet, dampaknya dia mengupgrade terus-menerus gitu ya, meskipun juga tidak jarang peta kita itu kayak apa, kalau istilah orang Jawa itu belusuk gitu ya, apa, menyesatkan gitu ya. Kita sudah ikut GPS, ternyata sampai ke tempat yang tidak ada jalannya misalnya. Ya adalah 1-2 kasus kayak begitu. Tapi pada umumnya GPS itu sangat membantu kita, peta itu sangat membantu kita dengan tingkat akurasi yang bagus ya pada umumnya. Itu kalau di-upgrade ya, kalau di-update gitu. Jadi sepanjang peta itu di-update terus, peta itu di-upgrade terus, kita nggak tersesat. Kita akan sampai tujuan dengan hemat bahkan ya. Dengan kenapa? Karena kalau kita nggak tahu petanya, mana jalan yang terdekat, kita bisa sampai tujuan tapi muter-muter lama, kemudian menempuh jalan yang lebih panjang jaraknya itu. Padahal kalau kita misalnya pakai peta yang modelnya GPS misalnya, kita akan dipilihkan jalur yang paling pendek misalnya, rute yang terpendek, atau misalnya jalan yang tidak macet gitu ya, karena di sana penuh kemacetan, kita dicarikan tuh oleh GPS untuk rute-rute yang tidak macet misalnya begitu. Nah, artinya teman-teman sekalian, kita dengan pasangan juga begitu. Kadang-kadang ya, kalau kita tuh tidak mengupdate, kita tidak mengupgrade, itu kita terkaget-kaget dengan kondisi pasangan kita sekarang. Kok kalau diajak ngobrol sekarang diam saja, kalau diajak komunikasi kok nggak nyambung, kalau diajak cerita tidak antusias, cenderung menghindar. Nah, itu kan bisa jadi karena pengenalan kita yang hilang dari pasangan itu. Sehingga akhirnya kita menjadi kaget, kok sekarang dia kayak begini ya? Kok sekarang sudah nggak enak lagi diajak ngobrol. Sekarang itu kalau diajak pergi kok susah. Padahal kalau zaman dulu itu, kita itu kalau mau pergi dengan gampang ya, kita pergi, mau kita berduaan kemana itu juga gampang ya. Sekarang itu ada saja alasannya. Yang alasan ini, alasan capek, alasan sibuk, alasan apa, sehingga nggak gampang untuk diajak pergi-pergi berduaan atau pergi-pergi berlibur yang dulu itu kayak begitu tuh kayak sangat dirindukan gitu ya. Sekarang kok jadi sulit gitu misalnya ya. Nah, sahabat sekalian, perubahan-perubahan seperti itu bukan sesuatu yang sifatnya itu tiba-tiba gitu ya. Kalau istilah orang Jawa ujuk-ujuk gitu. Sebetulnya nggak ada yang ujuk-ujuk gitu ya, bahwa ujuk-ujuk dia berubah, ujuk-ujuk dia sudah tidak bisa nyaman lagi. Pasti nggak ujuk-ujuk. Mesti itu ada progres-progresnya, mesti ada alasan atau ada satu kondisi yang itu tuh melatar belakangi kenapa sih kok dia itu menjadi tidak lagi nyaman kalau diajak ngobrol gitu ya. Nah, contoh tuh, kalau tiba-tiba ya sekarang itu dia sulit diajak komunikasi, tiba-tiba sekarang itu dingin gitu. Itu sebetulnya tidak tiba-tiba, kita saja yang merasa tiba-tiba gitu ya. Misalnya kita mengatakan, kok sekarang kamu susah banget sih diajak ngobrol gitu. Kok sekarang kamu susah banget sih diajak komunikasi, misalnya gitu ya. Itu sebenarnya nggak ada yang tiba-tiba itu. Jadi pasti itu ada progres, ada proses yang kadang-kadang kita tidak menyadarinya. Kita tidak mengetahui bahwa itu telah terjadi pada pasangan kita. Itulah sebabnya perlunya kita mengupgrade atau kita mengupdate dari kondisi-kondisi yang ada di pasangan kita. Nah, itu yang disebut dengan peta cinta atau peta kasih. Intinya adalah mengenali kondisi yang ada pada diri kita maupun pasangan kita. Kenapa perlu terus-menerus mengupdate? Karena kita semuanya berkembang. Sebagaimana kalau tadi saya jelaskan ya, teman-teman yang sudah 20 tahun lalu nggak ke Jogja, sekarang itu kalau ke Jogja pasti akan kaget karena banyak sekali perkembangan-perkembangannya. Demikian pula kalau kita sudah menikah 5 tahun yang lalu, menikah 10 tahun yang lalu, menikah 20 tahun yang lalu, pasti banyak sekali perubahan. Semua dari kita itu berubah. Bukan hanya fisiknya yang berubah ya, kayak teman-teman yang sudah lama nggak ketemu saya gitu, nanti kalau ketemu saya kaget, oh pacar sekarang sudah tua banget lah, iyalah saya sudah punya cucu. Tapi kan yang berubah dari diri saya itu bukan hanya fisiknya ya, bahwa orangnya sudah menua ya, tenaganya tentu saja sudah tidak kayak dulu gitu, yang dulu bisa leluasa kemana-mana gitu ya, sekarang harus memikirkan istirahat. Dulu nggak pernah mikir istirahat ya, dulu jalan aja gitu. Sekarang kan harus mikir
itu istirahatnya harus cukup gitu ya. Kenapa? Karena sudah tua. Nah, itu fisik. Tetapi yang berubah pada setiap orang itu bukan hanya fisik. Yang berubah misalnya apa? Keinginan, cita-cita, selera, bahkan sesuatu yang kayak dulu itu pengen banget kita punya atau kita pengen banget melakukan sesuatu sekarang nggak pengen lagi gitu ya. Karena usia atau sesuatu yang dulu nggak pernah kepikir sekarang kepikir banget misalnya gitu. Berubah. Nah, apakah kita mengenali perubahan-perubahan itu pada pasangan kita? Bahwa ternyata pasangan kita mengendaki sesuatu gitu ya. Teman-teman sekalian, di antara aktivitas saya dan tim di Jogja Family Center dan Wonderful Family Institute itu diantaranya adalah konseling keluarga. Di antara klien kami itu ya, ada seorang istri yang mengatakan bahwa sepanjang kurang lebih 10 tahun pernikahannya itu dia merasa tidak pernah dimengerti. Jadi dia konseling dalam pembicaraannya itu mengatakan bahwa salah satu hal yang dia bilang bahwa suami itu secara umum bertanggung jawab, ya memberi nafkah, ya dia juga memberikan kecukupan kebutuhan hidupnya gitu ya. Tetapi dia merasa tidak pernah dipahami. Dia merasa bahwa suami itu sekedar untuk memenuhi kebutuhan material pada dirinya, tetapi tidak mengerti apa sih sebetulnya yang diinginkan. Misalnya contohnya dia sangat tersinggung berat ya kepada suaminya itu dan sampai menyebabkan dia uring-uringan, menyebabkan bahkan dia bilang nangis sendiri ketika dia kerja di kantor itu nangis sendiri gitu si istri itu ya ketika membayangkan kejadian itu. Jadi kejadiannya itu dia nelpon mantannya gitu ya. Si suami itu nelpon mantannya. Dan kemudian ketahuan oleh istrinya. Lalu ditegur tuh oleh istrinya. Kenapa Bapak nelpon lagi mantan? Kan kita sudah komitmen untuk tidak lagi komunikasi dengan mantan-mantan gitu. Kenapa Bapak masih nelpon mantan gitu. Nah, si suaminya tuh ketika diingatkan sama istrinya itu, suaminya bilang begini, ya aku ingin memastikan apakah dia itu bahagia gitu. Nah, itu yang sangat membuat shock sang istri karena sepanjang pernikahan dia merasa tidak pernah ditanya apakah dia itu bahagia oleh suaminya gitu. Lalu kenapa dia itu harus memastikan orang lain itu bahagia gitu. Nah, semacam itu ya. Jadi ada suami yang tidak mengerti kebutuhan istrinya. Ada suami yang tidak mengerti bahwa istrinya itu sedang menunggu-nunggu sesuatu. Demikian pula ada istri yang tidak tahu apa yang menjadi keinginan suaminya, apa yang menjadi kebutuhan suaminya, apa yang menjadi kegelisahan-kegelisahan suaminya pada waktu-waktu sekarang ini gitu ya. Nah, itulah sebabnya maka kita itu tidak boleh kehilangan peta cinta atau peta kasih dalam kehidupan bersama dengan pasangan. Itu nomor satu ya teman-teman sekalian. Nanti untuk lebih jelasnya boleh dibaca bukunya John Gottman, 7 prinsip membangun keluarga harmonis. Lalu yang kedua adalah kita harus bisa memelihara rasa suka kepada pasangan. Nah, sahabat sekalian, dalam kehidupan berumah tangga itu ya, kan kalau pengantin baru ini, kalau di antara teman-teman ada yang pengantin baru, itu pasti rasa sukanya itu luar biasa besarnya gitu ya. Sangat suka, sangat berhasrat, sangat bergairah gitu ya. Sangat kagum gitu dengan pasangannya itu. Kalau orang lagi jatuh cinta di pengantin pertama itu ya, itu semua dari pasangannya itu dikagumi gitu ya. Luar biasa suamiku, luar biasa istriku, dia seorang istri yang sangat baik, dia seorang suami yang bertanggung jawab gitu. Nah, dia ngelihat pasangannya itu sosok yang luar biasa gitu ya, karena sedang jatuh cinta. Tapi seiring perjalanan waktu, lalu masing-masing dari kita itu kira-kira down to earth gitu ya, kalau dulunya itu kita kayak di langit gitu, yang melihat segala sesuatu itu dengan keindahan, kesempurnaan dari pasangan kita. Setelah kita mulai turun, pelan-pelan turun ke bumi, seiring dengan berjalannya waktu, kita melihat pasangan kita apa adanya. Kita melihat bahwa pasangan kita banyak kekurangannya. Kita melihat bahwa pasangan kita itu ada hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kita gitu. Nah, di titik inilah kemudian kita menjadi mulai kecewa dengan pasangan itu. Mulai kecewa, mulai tidak nyaman gitu ya. Yang pada akhirnya kemudian kita merasa bahwa pasanganku tidak sesuai dengan harapanku, ya pasanganku tidak sesuai dengan ekspektasiku gitu. Nah, di titik seperti ini rasa suka itu mulai tergerus. Apalagi mohon maaf pada orang-orang yang kemudian punya bandingan-bandingan, misalnya seorang suami yang dia kerja di instansinya, lalu di sana ada seorang perempuan yang sangat memperhatikan dirinya. Dia merasa istriku sekarang sudah tidak peduli pada aku.
apapun yang aku lakukan dia nggak peduli, tapi temanku di kantor ini dia sangat peduli kepada aku, misalnya gitu ya. Aku berpakaian yang misalnya kurang pas saja, dia mesti menegur aku, Bapak kok pakaiannya kayak begitu, kok kurang rapi, misalnya itu. Padahal istriku cuek, nah misalnya gitu. Ada seorang suami yang merasa bahwa istrinya itu sudah tidak lagi peduli dengan dirinya. Ada seorang istri yang merasa bahwa suaminya itu sudah tidak lagi peduli pada dirinya, bahwa sang istri ini ya, kalau tadi contohnya suaminya itu begitu peduli pada orang lain gitu. Kenapa kamu harus ngecek-ngecek kebahagiaannya orang lain, padahal kamu nggak pernah ngecek kebahagiaan istrimu sendiri. Nah misalnya gitu ya. Itu kan pada satu contoh tertentu di mana kalau tadi konteksnya adalah pengenalan, peta kasih, peta cinta. Kalau yang kedua ini konteksnya adalah bahwa kita bisa kehilangan rasa suka akibat dari interaksi sehari-hari kita dengan pasangan itu tidak sesuai dengan harapan. Jadi mulai kecewa, yang dulunya sangat cinta, yang dulunya sangat senang dengan pasangannya, sangat kagum dengan pasangannya, lalu sekarang itu menjadi hilang, bahkan berkurang atau hilang gitu ya. Itu menjadi hal yang menyebabkan rasa cinta, rasa suka itu menjadi terkurangi atau bahkan terhilangkan. Nah, bagaimana caranya agar kita selalu bisa menjaga rasa suka kepada pasangan kita? Nah, sahabat sekalian, di antara cara agar kita bisa menjaga rasa suka kepada pasangan adalah dengan jalan kita itu lebih fokus untuk melihat kebaikannya. Nah, jadi kalau Quran dalam surat An-Nisa ayat 19 ya, itu Allah menyatakan fa in karitumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kalau kamu itu melihat sesuatu yang tidak kamu sukai dari pasangan kamu, maka bersabarlah, karena bisa jadi kamu nggak suka sesuatu pada pasangan kamu, padahal Allah telah memberikan kepada pasangan kami itu kebaikan yang banyak, khairan katsira gitu. Nah, jadi Quran pun juga menyuruh kita, ini kan kalau yang saya sampaikan 7 poin itu kan hasil studinya John Gottman ya. Tapi kalau kita kembalikan kepada basicnya dari Quran, juga Quran pun mengatakan hal yang sama. Jadi kita itu kalau menemukan hal yang tidak nyaman dari pasangan, hendaknya kita itu bersabar ya, hendaknya kita itu toleran dengan kekurangan-kekurangan pasangan. Sedangkan kalau kita bisa fokus kepada khairon katsira, kebaikan yang banyak yang ada pada pasangan kita yang sudah Allah berikan anugerah ya kepada pasangan itu dengan kebaikan-kebaikan yang banyak, maka kita akan tumbuh rasa suka itu. Jadi bagaimana cara memelihara rasa suka, cara menjaga rasa suka? Di antara cara yang paling penting dari menjaga rasa suka itu adalah kita fokus melihat kepada kebaikan-kebaikan pasangan. Nah, jadi dengan cara lebih banyak ya, ngelihat kebaikan pasangan itu kita akan bisa terjaga rasa suka. Contohnya begini. Kalau kita itu ngelihat ada satu kekurangan pada pasangan, misalnya hari ini seorang istri melakukan tindakan yang tidak disukai oleh suaminya, itu 1 poin gitu. Kemudian atau seorang istri ya melihat kekurangan yang ada pada suaminya, itu 1 poin. Kalau kita tuh tiap harinya sudah biasa melihat kebaikan-kebaikan pasangan, mengingat-ingat kebaikan pasangan, maka kita akan bisa membandingkan, ya ini dia kurang sih 1 poin ya, tapi istriku atau suamiku itu banyak banget kebaikan-kebaikannya. Makanya di antara terapi yang kami rekomendasikan kalau di ruang konseling itu, terapi yang kami sebut sebagai terapi 5K. Jadi yang dimaksud dengan 5K itu adalah menulis 5 kebaikan pasangan setiap malam. Jadi sebelum tidur, tiap malam sebelum tidur, suami menulis 5 kebaikan istri. Istri menulis 5 kebaikan suami. Nah, dengan cara seperti itu, dia akan terpatri kebaikan-kebaikan pasangan. Kebaikan hari ini, suamiku melakukan ini, sampai 5 poin. Demikian pula sang suami ya, dia menulis kebaikan istrinya. Istriku menulis terus-menerus sampai sudah berbulan-bulan dilakukan. Taruhlah dari sebulan, ya 2 bulan, 3 bulan dia melakukan terus-menerus 5 kebaikan pasangan itu. Pada dasarnya yang sedang dilakukan itu adalah menginstal pikiran kita itu agar hanya diisi dengan kebaikan-kebaikan pasangan. Jangan sampai kekurangan-kekurangan pasangan itu terinstal dan kemudian menjadi default dalam pikiran kita ya. Akhirnya setiap kali ngelihat pasangan itu mesti ingat kekurangannya. Setiap ngelihat suami yang dilihat selalu kesalahannya. Setiap ngelihat istri yang dilihat selalu kekurangannya. Istriku itu nggak kayak temanku yang di kantor karena dia bandingin
dengan temannya di kantor yang cantik, yang seksi, dan seterusnya. Sementara istriku kayak begini penampilannya. Lalu sang istri pun demikian, suamiku tuh pernah melakukan kesalahan, telah menyakiti aku, dia tidak peduli kepada aku, ada banyak laki-laki lain yang lebih baik daripada dia, dan seterusnya. Nah, kalau yang diingat, yang terus-menerus dipikirin itu hanyalah sisi-sisi kekurangan pasangan, maka hilang rasa suka itu. Jadi yang muncul adalah akan hadir rasa benci, rasa tidak suka, rasa kecewa, dan seterusnya. Oke, itu yang kedua ya. Jadi prinsip yang kedua tadi adalah menjaga rasa suka kepada pasangan dengan cara banyak-banyak mengingat sisi kebaikannya. Lalu prinsip yang ketiga adalah saling mendekat dan tidak menjauh. Sahabatku sekalian, di antara prinsip yang ditemukan oleh John Gottman dari hasil penelitiannya, dari hasil studi panjangnya, keluarga itu kan baik-baik saja, keluarga itu kan harmonis, keluarga itu akan bahagia, menjadi keluarga impian gitu ya. Apabila kita selalu berusaha untuk mendekat, bukan menjauh. Apa yang dimaksud mendekat dan bukan menjauh? Maksudnya begini, kecenderungan suami dan istri ketika mereka konflik itu saling menjauh. Jadi suami menjauh dari istrinya, istri menjauh dari suaminya. Misalnya suami akan pergi, lama perginya, nggak pulang-pulang karena jengkel dengan istri, misalnya gitu. Lalu istri akan ngambek, diam saja, tidak ngobrol dengan suaminya, lama dia ngambek, tidak membuka percakapan dengan suami, misalnya gitu ya. Itu namanya gejala menjauh. Nah, jadi gejala menjauh itu kalau dalam bagian yang lain dari tulisannya, kata John Gottman, menjauh itu disebabkan oleh karena 4 perilaku. Yang pertama adalah banyak mengkritik, yang kedua adalah banyak mencela, yang ketiga adalah menyalahkan pasangan, dan yang keempatnya adalah membangun benteng. 4 perilaku yang menyebabkan suami istri itu saling menjauh. Jadi John Gottman tidak merekomendasikan perilaku-perilaku itu. Contohnya ya, banyak mengkritik. Kadang-kadang kita mengatakan, lah kamu itu nggak mau dikritik. Lah karena memang kritik itu jelek ya. Kata John Gottman, kritik itu jelek, kritik itu menjauhkan. Kalau seorang istri mengkritik terus suaminya, seorang suami mengkritik terus istrinya, itu menjauhkan mereka, bukan mendekatkan mereka. Jadi jangan katakan, kamu itu anti kritik. Lah memang kritik itu jelek, antara suami istri itu jangan saling mengkritik. Lalu bagaimana untuk memperbaiki? Gunakan cara Islam. Apa cara Islam? Nasihat, ad-dinu nasihat. Agama itu nasihat. Liman ya Rasulullah, lillahi, wali rasulihi, wali a'immatil muslimin, wa amatihim. Nasihat itu ya kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada pemimpin-pemimpin umat Islam, wa amatihim, dan kepada semuanya. Artinya apa? Suami istri itu yang harusnya mereka lakukan juga saling nasihat. Sebagaimana kalau dalam ayatnya adalah tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr, dan dalam ayat yang lainnya adalah tawasaw bil marhamah, gitu ya. Jadi kita itu saling menasihati satu dengan yang lainnya antara suami istri dan bukan saling mengkritik. Jadi kalau Nabi mengatakan ad-dinu nasihat, agama adalah nasihat. Nabi tidak mengatakan ad-dinu an-naqd, agama adalah kritik, gitu ya. Bukan. Jadi agama bukan kritik, tapi agama adalah nasihat. Nah, kritik itu apakah tidak boleh? Boleh, tetapi kepada siapa kritik itu dilakukan? Kritik itu dilakukan adalah kalimatul haq inda sultanil zair. Kalimat-kalimat kebenaran yang diberikan kepada penguasa yang zalim. Jadi misalnya ya, ada pejabat publik yang dia berlaku tidak baik, ada pejabat publik yang dia itu melakukan atau membuat kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat, misalnya begitu. Nah itu sampaikan kritiknya, karena dia pejabat publik gitu. Tapi kalau antara suami dan istri, itu jangan kritik, tapi nasihat. Nah, kita lihat misalnya Imam Syafi'i pernah mengatakan, kalau kamu ingin meluruskan aku, ingin membenarkan kekeliruanku, tolong kamu lakukan ketika aku sedang sendirian, tidak saat aku sedang bersama orang banyak. Karena kalau kamu ingin meluruskan kekeliruanku atau ingin membenarkan aku pada saat aku bersama orang banyak, akan membuat aku menjadi malu di hadapan teman-temanku itu. Nah ini juga demikian, misalnya ya antara suami dan istri. Kalau ingin menasihati, lakukan ya pada saat lagi berduaan, suasananya nyaman. Lalu ini suasananya suasana yang dibangun adalah suasana nasihat, bukan suasana kritik, bukan suasana emosi, bukan suasana saling menjelekkan, apalagi membuli gitu. Nah, jadi sahabatku sekalian, kalau kita sudah terbiasa dengan melaksanakan atau terbiasa dengan banyak kritik ya, terus saling mencela, terus saling menyalahkan pasang gitu,
ujungnya adalah membangun benteng. Apa yang dimaksud dengan membangun benteng? Kata John Gottman, yang dimaksud dengan membangun benteng adalah kita menyatakan bahwa aku seperti ini. Aku nggak bisa berubah, aku ya seperti ini gitu. Jadi ujung-ujungnya kita akan bersikukuh dengan kondisi kita dan tidak mau berubah menyesuaikan diri dengan harapan pasangan, dan akhirnya terbangunlah suasana tembok ya yang kaku antara suami dan istri itu tidak nyaman dan suasananya tidak mendekat, tapi mereka makin lama makin menjauh gitu. Nah, jadi sahabat sekalian, ini yang dimaksud dengan saling mendekat dan jangan menjauh. Kemudian prinsip berikutnya adalah kita harus bisa menerima pengaruh pasangan. Sahabat sekalian, di antara prinsip penting yang ditemukan oleh John Gottman adalah bahwa antara suami dan istri itu hendaknya bisa saling menerima pengaruh dari pasangannya. Kita itu gak mungkin untuk menolak pengaruh pasangan ya teman-teman sekalian. Setelah kita menikah, itu kita harus mau beradaptasi. Nah, salah satu poin dari adaptasi adalah kemauan kita, kesediaan kita untuk menerima pengaruh pasangan. Harus mau menerima pengaruh pasangan itu. Karena kalau kita menolak pengaruh pasangan, ya pokoknya aku harus seperti ini gitu ya. Seorang, mohon maaf nih, misalnya seorang istri yang dia punya selera pakaian tertentu, misalnya warna, corak gitu ya, yang tidak disukai oleh suaminya, itu hendaknya dia juga bisa menerima pengaruh dari suaminya itu, bahwa suaminya ternyata nggak suka ya, sepanjang kalau kita ini sebagai muslim ya, sepanjang tidak melanggar syariat, sepanjang tetap berada dalam koridor syariat, selera pakaian itu hendaknya juga menyesuaikan diri dengan selera dari pasangan. Nah, itu contoh sederhana dari bagaimana kita itu menerima pengaruh pasangan gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita harus mampu untuk memecahkan konflik-konflik yang pelik. Jadi di antara kunci dari keluarga yang harmonis agar kita menjadi keluarga idaman, itu kalau ada konflik-konflik yang pelik itu jangan dihindari, jangan kita tidak peduli dengan konflik-konflik yang pelik itu. Karena konflik itu ada yang konflik harian, misalnya konflik harian itu misalnya contohnya kayak gini. Kita tuh misalnya ya, kalau komunikasi lalu kadang-kadang ada pertengkaran, ya itu wajar ya, pertengkaran kecil itu wajar. Kadang-kadang salah dengar, kadang-kadang salah paham, ya itu wajar gitu ya. Tapi kalau ada konflik-konflik yang pelik, yang itu membutuhkan keputusan-keputusan gitu, yang membutuhkan satu kesepakatan, itu harus diselesaikan gitu, harus dirumuskan bagaimana penyelesaiannya, bagaimana cara kita untuk bisa mendapatkan solusi dari konflik-konflik yang pelik itu. Ini kalau kita biarkan konflik pelik itu tidak diatasi, itu akan menjadi gangguan yang menyebabkan keluarga kita tidak harmonis dan tidak bisa menjadi keluarga impian. Kalau pertengkaran hanya hal-hal yang sepele dan itu kecil-kecil di setiap hari kita, ya wajar-wajar saja ya. Setiap orang pasti punya konflik, setiap orang pasti punya pertengkaran. Tapi kalau konflik yang sifatnya itu membutuhkan penyelesaian karena harus ada keputusan, maka konflik yang pelik seperti itu selesaikan. Kalau tidak, maka akan mengganggu keharmonisan. Berikutnya adalah mengatasi masalah secara bersama. Jadi sahabat sekalian, kita dalam kehidupan masyarakat pasti pernah terlibat dengan persoalan, pasti ada masalah. Tidak mungkin ada yang orang hidup itu tidak punya masalah. Semua orang hidup itu punya masalah. Jomblo juga punya, lajang punya masalah. Orang berumah tangga punya masalah. Orang yang tidak punya istri juga punya masalah. Ya, semua di pasangan suami istri ya harus berada pada posisi yang sama antara suami dan istri itu ketika menyelesaikan masalah. Saya ambil contoh ya, teman-teman sekalian. Misalnya contohnya begini. Ada konflik antara menantu dengan mertua. Misalnya seorang istri konflik dengan ibu mertuanya. Nah, ketika seorang istri konflik dengan ibu mertuanya, maka yang harus menjadi prinsip pertama untuk memahami itu adalah bahwa suami dan istri harus berada di pihak yang sama. Jangan sampai suaminya bela-belain ibunya doang. Lalu istrinya juga akhirnya menghadapi masalah sendiri. Nah, kalau seperti itu nanti tidak muncul penyelesaian. Setiap kali ada masalah, kita katakan ini masalah kita. Ini kita selesaikan bersama. Kita berada pada pihak yang sama. Ayo kita hadapi masalah kamu dengan ibuku, kata suaminya ya. Masalahnya terjadi antara konflik antara istrinya dengan ibunya. Ayo kita cari solusi bersama-sama. Karena ini masalah kita, bukan sekedar masalah kamu gitu lah. Itu yang disebut dengan
menghadapi masalah secara bersama-sama. Kemudian berikutnya adalah Ciptakan makna menciptakan makna bersama ya. Ini yang ketujuh, ini yang terakhir. Teman-teman sekalian, apa yang dimaksud dengan menciptakan makna bersama? Kalau John Gottman menyarankan suami dan istri itu punya kesepakatan-kesepakatan yang diwujudkan dalam bentuk simbol-simbol dan ritual-ritual. Contohnya begini, misalnya kalau yang contoh praktisnya ya, misalnya suami istri itu punya kesepakatan bersama sesibuk apapun mereka, tapi kalau tidur harus bareng, misalnya ya. Contoh nih, suami kerja, istri kerja, lalu kemudian siang hari mereka nggak pernah bisa bersama karena di tempat kerja masing-masing. Tapi mereka punya ritual malam, yaitu setiap misalnya ya, setiap jam 9 malam, mereka sudah menyelesaikan semua aktivitas. Entah ngurusi anak, entah ngurusi lemburan kerja, entah ngurusi apapun gitu ya. Itu jam 9 misalnya sudah selesai. Lalu berdua, suami istri itu punya ritual, sebelum tidur mereka tuh ngobrol. Itu contoh tuh, ritual sebelum tidur. Nah, jadi yang dimaksud menciptakan makna bersama itu ya, itu suami istri itu dia menemukan ritual-ritual yang akhirnya bisa mereka nikmati gitu. Mereka bisa saling nyaman dengan suasana-suasana itu, sehingga obrolan malam itu akan menjadi sesuatu yang sangat mudah mereka lakukan dan ditunggu-tunggu, kira-kira gitu. Ditunggu-tunggu oleh suami istri itu. Itu contoh ritual yang bisa disepakati. Termasuk misalnya contoh setiap pekan sekali ya, kalau John Gottman itu menyarankan ada ritual yang sifatnya pekanan, ada ritual yang sifatnya bulanan, bahkan ada ritual yang sifatnya tahunan. Contohnya ritual tahunan itu kalau tiap tahun kita kemana, misalnya gitu ya. Kalau orang Indonesia itu tiap tahun kita mudik, lalu mudiknya kemana? Kita bergantian. Mudik sekarang ini pertama ke rumah orang tuanya istri, mudik tahun depan ke rumah orang tuanya suami, misalnya gitu ya. Itu contoh ritual yang kita sepakati tahunan. Kalau bulanan misalnya, setiap bulan sekali kita mengagendakan jalan-jalan meskipun ya tidak jauh-jauh amat, tapi sekeluarga kita bisa keluar bersama, misalnya gitu ya, dengan anak-anak, itu bulanan. Kalau pekanan misalnya, apakah kita itu punya agenda makan malam sepekan sekali yang bareng-bareng gitu. Karena kadang-kadang suami pulangnya malam, istrinya sudah di rumah duluan, atau kalau mereka betul-betul sangat sibuk ya, tipe suami yang jarang di rumah karena bisnisnya itu bisnis antar pulau gitu, itu disepakati sepekan sekali harus ada momentum kebersamaan untuk entah makan siang, entah makan malam gitu ya, yang bisa diagendakan bersama-sama. Nah, itu yang dimaksud dengan menciptakan makna bersama, termasuk kalau John Gottman punya saran yang menarik ya, untuk menciptakan makna bersama itu, dia menyarankan agar suami istri itu saling menyepakati makna-makna dari segala sesuatu yang ada pada diri mereka. Contoh, misalnya, apa makna rumah bagimu gitu. Jadi misalnya seorang istri mengatakan, rumah itu sesuatu banget bagiku karena aku merasa hanya bisa istirahat kalau di rumah. Jadi aku butuh kenyamanan. Yang aku butuhkan dari rumah itu adalah suasana yang nyaman. Nah, misalnya gitu ya. Maka ketika mereka sepakat bahwa rumah itu simbol dari kenyamanan, mereka berusaha gimana caranya menciptakan rumah yang misalnya asri, sejuk, ada tumbuh-tumbuhan, ada pohon-pohonan. Kalaupun rumahnya nggak luas, tetapi kemudian mereka bisa menciptakan taman-taman kecil di teras-teras mereka dan seterusnya. Kalaupun hanya di dinding ya, karena lahan yang betul-betul sangat terbatas, dinding itu pun, dinding pagar misalnya, bisa diolah sehingga menjadi dinding yang indah, menjadi taman-taman yang menyegarkan pandangan mata. Contohnya seperti itu. Jadi John Gottman menyarankan segala sesuatu itu ada makna yang disepakati bersama. Misalnya apa makna mobil gitu. Kalau misalnya suami awalnya mengatakan, oh nggak perlu mobil, mobil itu boros, mobil itu mewah, mobil itu kayak simbol materialis gitu ya. Tapi kata istrinya, loh kalau kita nggak punya mobil, kita nanti nggak bisa pergi bareng-bareng. Sementara anak kita banyak, kalau anaknya 4 ya, lalu ada suami istri, kita sudah berenam, lah itu nanti akan sulit untuk ngobrol bareng-bareng. Jadi makna mobil adalah sarana komunikasi di antara kita. Itu yang dimaksud dengan menciptakan makna secara bersama. Jadi kalau kita ngelihat mobil ya, di rumah kita ada mobil gitu. Mobil itu bagi kita itu bukan untuk sarana apa ya, semata-mata transportasi atau gengsi atau kemewahan, bukan.
Tapi ini sarana bagi kita untuk berkomunikasi. Suami sibuk, istri sibuk, anak-anak sibuk gitu. Jadi dengan kita punya mobil, kalau kita mau bepergian bareng, kita bisa bareng-bareng di mobil, misalnya bepergian ke rumah kakek, ke rumah nenek gitu ya. Dan kemudian kita di jalan itu bisa ngobrol dengan semua anggota keluarga kita. Itu namanya menciptakan makna secara bersama. Itu ya teman-teman sekalian. Mohon dimaafkan kalau penyampaian saya karena sambil di jalan, mudah-mudahan tetap bisa didengarkan dengan baik ya apa yang saya sampaikan. Dan kalau masih ada waktu, boleh kita sambung dengan diskusi ya. Mbak Nadia, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Fitri nanya, Bi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, Masya Allah. Begitu ya tadi sahabat semua. Uraian yang sudah disampaikan oleh Pak Cha mengenai kiat-kiat membangun keluarga. Nah, isinya tadi lumayan mengena juga buat Nadia ya, khususnya mungkin buat orang-orang yang belum berkeluarga ini menjadi bekal untuk nanti membangun keluarga yang diimpikan gitu ya, membangun keluarga yang insya Allah bisa terus bersama sampai ke surganya Allah gitu. Dan untuk yang sudah berkeluarga, Bapak Ibu sekalian, bisa menjadi penguat gitu ya, menjadi penguat untuk terus bisa mempertahankannya ya. Nah, sebelum ke sesi tanya jawab, saya ingin menginformasikan lagi program berkurban bersama Pak Cha. Ada 5 kebaikan sekaligus yang akan didapatkan kalau berkurban bersama Lazisku dan bersama Pak Cha ya. Yang pertama nih teman-teman, ada berkurban sekaligus berwakaf Al-Quran. Jadi kalau teman-teman kurban dengan Lazisku dan Pak Cha, ini nggak cuma kurban aja tapi sekaligus dapat wakaf Qurannya juga. Yang insya Allah tuh ya pasti Allah akan kasih balasannya lah gitu ya. Yang kedua ada fasilitas pelatihan tahsin Al-Quran gratis juga. Terus membantu masyarakat di lokasi bencana dan daerah terpencil. Terakhir mungkin bencana di Cianjur ya, gempa bumi di Cianjur itu juga masih membutuhkan bantuan kita. Terus yang keempat, mengurangi potensi penumpukan daging kurban di kota-kota besar gitu ya. Mungkin kalau di kota-kota besar pasti sudah banyak orang yang berkurban dan dagingnya melonjak di kota saja, tapi di daerah terpencil tidak kebagian secara rata gitu ya. Terus yang terakhir ada pemberdayaan peternak lokal gitu, peternak lokal. Jadi membantu para peternak lokal juga untuk hewan kurbannya kita akan ambil di peternak lokal. Kemudian ada dampak yang akan didapatkan juga kalau kurban bersama Lazisku ya teman-teman. Yang pertama ada pemerataan daging kurban sampai ke daerah terpencil, kemudian peternak lokal semakin berdaya ya. Jadi kita akan memberdayakan peternak lokal, kemudian memenuhi kebutuhan mushaf Al-Quran, pondok pesantren, dan rumah tahfidz. Terus yang terakhir membantu memberantas buta huruf Al-Quran. Nah, kurban bersama Pak Cha ini teman-teman akan diadakan di NTT, terus di Gunung Kidul. Kalau di NTT itu di Lembata. Kalau di Gunung Kidul itu mungkin di daerah Ponjong ya teman-teman. Yang untuk di NTT itu juga sudah sapi dan domba ya. Jadi nggak cuma satu hewan kurban saja, tapi sapi dan domba. Kalau di Gunung Kidul sepertinya domba ya teman-teman. Nah, buat sahabat Lazisku, seperti yang sudah tadi saya sampaikan sedikit tentang dampak yang dapat kita peroleh kalau kurban di Lazisku ya. Ini jangan ragu-ragu untuk mendaftar kurban bersama Lazisku. Mungkin teman-teman yang belum menemukan tempat penyaluran kurbannya, bisa langsung bergabung dengan Lazisku. Kalau ada yang belum jelas atau tertarik untuk kurban bersama Lazisku, bisa lihat di room chat, nanti ada kontaknya yang bisa dihubungi. Untuk lebih jelasnya, ada admin yang bisa dihubungi mengenai kurban bersama Pak Cha. Kemudian kita lanjut ke sesi tanya jawab deh. Ini sudah ada satu pertanyaan, Pak.
Assalamualaikum Ustadz. Saya mau bertanya, bagaimana kiat untuk bisa menambah rasa dalam rumah tangga agar 20 tahun yang sudah kami jaga ini bisa bertahan dan semakin bertumbuh rasa hingga akhir hayat dengan kondisi seorang istri yang menjadi tulang punggung keluarga dan harus memenuhi segala kebutuhan keluarga. Terkadang ada rasa ingin menerima nafkah meski tak sebesar ingin menerima hak sebagai istri, ingin diberikan hadiah kecil, itu sekali ya Bu, memang istri itu pasti butuh hanya sebagai penghargaan saja. Ya, yang menurut suami itu bukan hal penting karena saya bisa beli sendiri. Pertanyaannya bagaimana menjaga agar saya bisa tetap menerima semua hal itu meski terkadang sedih dan kesal dengan suami yang nggak paham dengan perasaan istri. Ya, mungkin Ya. seperti itu, Ustaz. Baik, ya, dipahami ya. Jadi 20 tahun dalam pernikahannya ya, tapi kemudian ada dinamika-dinamika yang membuat ada rasa kecewa gitu ya, ada rasa kecewa antara dari istri kepada suaminya. Satu sisi kecewa itu wajar dan itu justru menunjukkan bahwa sang istri itu masih sangat mencintai suaminya ya, karena kalau orang itu sudah hilang rasa cinta, itu sudah nggak lagi muncul kecewa. Udah terserah kamu deh, kamu mau ngapain gitu. Kita masing-masing aja, kita sendiri-sendiri aja gitu. Jadi saling tidak peduli. Jadi ketika sang istri masih punya harapan, aku pengennya itu dipedulikan oleh suamiku, termasuk dalam konteks nafkah tadi itu ya. Catatan pertama saya adalah bahwa itu menandakan sebetulnya antara suami dan istri itu masih saling cinta, masih saling sayang. Ya wajar bahwa kemudian di antara mereka muncul ada hal-hal yang tidak menyenangkan satu dengan yang lainnya. Nah, saya kembali kepada prinsip-prinsip seperti yang dikemukakan oleh John Gottman tadi ya, bahwa di antara yang penting dalam konteks membangun hubungan, apalagi dalam situasi seperti itu, di antaranya adalah menjaga rasa suka kepada pasangan dengan banyak lebih fokus melihat kepada sisi kebaikannya. Kalau kita cari-cari kekurangan pasangan kita, pasti banyak banget ya. Tidak mungkin ada orang itu nggak punya kekurangan, nggak mungkin ya. Jadi tidak ada Superman, nggak ada Superwoman, itu nggak ada. Tidak ada suami sempurna, nggak ada istri sempurna, itu nggak ada. Yang ada adalah kita suami istri yang terus-menerus berusaha untuk menjadi lebih baik dari waktu ke waktu gitu. Itu yang bisa kita lakukan. Nah, makanya sahabatku sekalian, kalau dalam proses 20 tahun sudah berumah tangga dan muncul rasa-rasa kecewa itu, hemat saya bagian-bagian yang manusiawi kekecewaannya itu ya, apalagi kekecewanya tadi itu ada alasannya gitu ya, sehingga wajar-wajar saja. Tapi coba sekarang kalau kita mulai terapkan prinsipnya John Gottman itu, kita lebih fokus melihat kepada sisi yang membahagiakan, sisi yang baik dari pasangan kita. Pasti ada kebaikannya, nggak mungkin dong semuanya itu berupa kekurangan, nggak mungkin dong semuanya itu berupa kelemahan dari pasangan, nggak mungkin. Suami pasti juga punya banyak kebaikan, suami juga pasti punya banyak kekuatan gitu, bahwa selama ini suaminya sudah melakukan banyak hal, suaminya juga memberikan atau menunjukkan ya sikap-sikap atau kondisi-kondisi yang juga bisa membahagiakan istrinya. Nah, sisi itu aja yang kalau tadi saya istilahkan 5K ya, dicatat gitu. Tiap malam mencatat 5 kebaikan pasangan terus-menerus. Kita itu mencoba menginstal ulang ya pikiran kita yang seringkali lebih suka mengumpulkan dan mengingat-ingat kekurangan pasangan dibanding dengan mengumpulkan dan mengingat-ingat kebaikannya. Jadi kalau kita sudah menginstal dalam otak kita, dalam pikiran kita, hal-hal yang itu adalah kebaikan-kebaikan pasangan yang dinyatakan oleh Allah SWT, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, bahwa Allah akan berikan kepada pasangan kita, ya Allah sudah berikan kepada pasangan kita itu khairan katsira, kebaikan yang banyak gitu. Jadi kalau kebaikan yang banyak itu artinya bahwa kita sebetulnya kalau mau ya menelisik satu persatu kehidupan kita selama ini gitu, pasti akan ketemu juga dengan banyak kebaikan. Jadi bahwa pasangan kita juga banyak banget kebaikan-kebaikannya. Suami Anda juga pasti memiliki sangat banyak sisi yang itu menjadi sisi positif, sisi kebaikan, sisi keutamaan, kelebihan gitu ya, yang
akan sangat membahagiakan pada istrinya. Yang selama ini ya kalau 20 tahun itu sudah membahagiakan, terbukti sudah membahagiakan istrinya gitu. Nah, jadi sahabat sekalian, kalau prinsip ini bisa dikembangkan, hemat saya sudah sangat banyak membantu bahwa sang istri berusaha untuk lebih fokus ya mencari-cari kebaikan-kebaikan pasangan untuk menjadi ingatan kita bahwa dia telah berbuat baik selama ini, bahwa dia telah melakukan sangat banyak hal selama ini gitu. Itu poin pertama. Tetapi poin keduanya adalah juga berusaha untuk kalau nanti sudah suasana, kalau ada suasana yang nyaman, suasana yang antara suami istri itu enjoy gitu, tidak saling tertekan ya, tidak saling emosi atau tidak saling merasa nggak nyaman gitu. Nah itu bisa bisa membahas gitu sisi-sisi yang mengecewakan tadi itu bisa dibahas bersama-sama sehingga ada perbaikan. Jadi kalau sisi pertama tadi itu adalah dalam konteks untuk mencoba menghilangkan suasana yang tidak nyaman itu ya. Jadi bahwa kalau kita itu fokus kepada sisi kebaikan pasangan, insya Allah suasana yang terbangun dalam diri kita itu suasana nyaman dengan pasangan karena yang kita ingat, yang kita lihat dari pasangan itu banyak kebaikannya. Sedangkan yang kedua, setelah kita merasa nyaman, maka kemudian kita juga harus berusaha untuk melakukan perbaikan supaya hal-hal yang membuat tidak nyaman itu di masa yang akan datang sudah bisa diatasi atau dikurangi. Kalaupun nggak bisa sepenuhnya sesuai harapan, minimalnya itu sudah terkurangi. Makanya dua sisi berjalan beriringan ya. Sisi pertamanya adalah membuat kita nyaman dulu dengan cara kita mengingat-ingat sebanyak mungkin kebaikan pasangan, dan kemudian yang keduanya adalah kita berusaha untuk menemukan momentum yang tepat untuk ngobrol dalam suasana yang enjoy, suasana enak, untuk nanti bisa ngobrol dengan suami itu supaya bisa mendapatkan, bisa melakukan perbaikan-perbaikan dari waktu ke waktu. Hal-hal yang mengecewakan itu bisa dikomunikasikan. Bagaimana membangun komitmen di masa yang akan datang agar suami bisa menjadi lebih baik, lebih mengerti. Demikian pula pasti dari versi suami ya, itu juga pasti punya keinginan bahwa bisa jadi suaminya itu juga punya hal-hal yang dikehendaki dari istrinya yang selama ini sang istri juga mungkin saja dia belum tahu gitu ya, bahwa oh ternyata suamiku menghendaki seperti itu. Jadi pada akhirnya antara suami dan istri itu harus saling terbuka dalam suasana yang nyaman, tidak saling konflik atau tidak saling menyalahkan gitu, tapi kita terbuka apa yang kamu harapkan dari aku dan inilah yang aku harapkan dari kamu. Jadi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan perbaikan-perbaikan sehingga bukan saja suasananya saling menerima, tapi terjadi perbaikan ya hubungan antara suami dan istri. Begitu Mbak Nadia, maka kalau masih ada yang lain boleh. Ini sudah ada yang raise hand dari Bapak Agus Bengkulu, mungkin bisa Ya boleh. disampaikan Pak. Pak Dr. Guswi, apa kabar? Baik, alhamdulillah Ustadz Paca, alhamdulillah lama ketemu. Ya, Baik, boleh gimana tanya Ustadz? kabarnya? Ya, Iya baik, Pak Gus. Masya Allah. Tentang prinsip kelima itu tadi ada tulisan yang saya baca sedikit tentang konflik itu ada 4 dimensi. Tadi belum sempat Paca sampaikan, mungkin bisa diterangkan Pak Ustadz. Apa tuh? Oke, siap. Oke, bentar ya Pak Agus ini lagi parkir, sebentar, tunggu sebentar. Sampai di pesantren ini. Oke, baik. Jadi pada dasarnya konflik itu ada dimensi-dimensinya, sehingga kita sebenarnya kalau berbicara tentang ranah keluarga itu ya teman-teman sekalian, pada dasarnya ngomongin soal keluarga itu akademis. Jadi keluarga itu bahkan kita ngomongin cinta, ngomongin harmonis ya, ngomongin bahagia itu pada dasarnya semuanya itu akademis gitu. Sehingga kita bisa belajar termasuk dari sisi konflik itu. Konflik itu ada yang sifatnya adalah terkait dengan tema. Apa sih tema yang membuat kita menjadi konflik gitu ya? Tema yang membuat kita menjadi konflik itu tentu sangat beragam, tergantung dari suami dan istri itu sendiri maupun juga tergantung dengan lokalitas ya. Maksudnya lokalisatis itu ada
kalau di Indonesia yang paling banyak muncul konflik itu apa gitu ya. Kalau di misalnya kalau di Indonesia sendiri, kalau kita perinci lagi misalnya, kalau orang Jogja itu yang paling banyak menimbulkan konflik itu apa? Kalau orang Bengkulu itu yang paling banyak menimbulkan konflik itu apa gitu. Jadi setiap lokalitas itu bisa jadi sangat berbeda. Ini kalau kita bicara dimensi yang pertama ya, bahwa dimensi tema itu Lebih kepada budaya ya? ada sisi budayanya, lalu juga ada sisi kayak misalnya gini, corak ya. Kalau di Indonesia dengan di negara barat itu, Pak Guswi, itu ada salah satu yang membedakan adalah bahwa kalau di Indonesia itu corak kita hidup berumah tangga itu cenderung ke arah extended family gitu. Jadi keluarga besar. Sementara kalau di barat atau negara-negara yang mayoritasnya non muslim gitu, itu lebih ke arah nuclear family. Itu juga sangat berbeda. Jadi nuclear family itu kan hanya bicara tentang suami, istri, dan anak-anak gitu ya. Dan anak-anak itu tinggal bersama orang tua itu hanya pada saat mereka itu sampai dengan umur 17. Begitu mereka sudah 17, mereka akan lepas dari orang tuanya. Entah karena kuliah atau karena bekerja gitu. Kalau mereka kuliah, mereka akan tinggal di dormitory. Kalau mereka bekerja, mereka akan nyewa apartemen gitu. Dan kemudian akhirnya terpisah dari orang tuanya. Nah, ketika mereka itu sudah terpisah dari orang tuanya seperti itu, maka benar-benar kalau apalagi mereka anaknya sedikit ya, paling-paling anaknya 1, 2 gitu ya. Kalau 2 itu sudah banyak gitu. Jadi kalau anaknya itu cuma 1, lalu anak ini sudah terpisah dari orang tuanya, kan berarti di situ hanya ada suami istri lagi kalau mereka masih bertahan. Sehingga tema konflik itu kan kayak lebih sedikit gitu ya Pak Agus. Kalau kita tuh extended family itu misalnya di rumah saya itu kan contoh extended family. Di rumah saya itu ada 4 generasi yang tinggal di dalam rumah itu ya. Jadi ada generasi yang paling tua itu generasi ibunya istri saya, ibunya Bu Ida itu tinggal di rumah bersama dengan saya. Jadi itu generasi yang paling tua. Kemudian generasi keduanya itu generasi saya dan Bu Ida. Yang ketiga generasi anak saya. Yang keempat generasi cucu saya. Sekarang aku udah punya 3 cucu Pak Agus. Dan kemudian yang sekarang ini yang tinggal di rumah itu ada 2 karena yang satu memang sudah tinggal di rumah saya itu karena untuk membantu kegiatan-kegiatan kami. Yang satu kebetulan sekarang sedang intensif kedokteran gigi dan dapat tugasnya itu di Jogja, sehingga kemarin itu tinggal di Malang, sekarang malah jadi balik ke Jogja, sehingga akhirnya ada 2 yang cucu yang bersama dengan kami. Nah, kalau dalam tema keluarga besar itu tema konfliknya menjadi sangat beragam karena ada tema konflik misalnya ya, kalau di keluarga pada umumnya yang di ada banyak generasi itu sampai 4 generasi, 5 generasi gitu tuh. Itu tuh ada tema konflik antara misalnya antara menantu dan mertua. Lalu ada tema konflik antara kakek nenek dengan cucu. Kemudian antara besan. Nah gitu ya. Jadi kalau kita di Indonesia itu karena extended family maka kayak temanya itu menjadi sangat beragam gitu ya. Kalau saya lihat penelitiannya orang-orang barat itu kok kayak sederhana ya yang menjadi tema konflik mereka itu kayak nggak banyak gitu. Tapi kalau di kita itu jadi banyak banget tuh. Itu semacam itu. Nah, terus kemudian kalau kita lihat di dalam dimensi yang kedua ya, kalau yang pertama konten atau isi dari atau tema dari konflik kita, yang kedua adalah frekuensinya. Seberapa sering keluarga itu mengalami konflik. Jadi ada keluarga yang konfliknya itu sangat sering dan ada keluarga yang ya sesekali waktu konflik itu. Kalau yang keluarga sesekali waktu konflik itu keluarga sehat ya, sehingga mereka itu menjadi keluarga yang baik-baik saja gitu karena konfliknya hanya sesekali waktu. Tapi kalau keluarga itu frekuensinya sangat sering, itu yang kalau di Indonesia saya kemarin baca data BPS tahun 2022. Jadi datanya 2023 tapi memetakan keluarga di 2022 gitu ya. Itu BPS mengatakan bahwa 5 tahun terakhir yang paling banyak menjadi penyebab perceraian di Indonesia itu adalah ketidakharmonisan. Dan di dalam kata ketidakharmonisan itu ternyata yang paling tinggi di kan kategori ketidakharmonisan itu ada kriteria-kriteria gitu ya, atau ada kayak apa sih unsur-unsur gitu. Nah, salah satu yang paling tinggi itu ternyata
pertengkaran yang terus-menerus dan tidak bisa terselesaikan. Jadi konflik suami istri terus-menerus itu yang menjadi penyebab terbesar dari perceraian yang berkategori ketidakharmonisan itu. Nah, ini menandakan bahwa ketika frekuensinya itu sangat tinggi dan mereka tidak bisa menyelesaikannya, maka itu memang mengancam ya kehidupan berumah tangga mereka. Ini soal frekuensi. Jadi makin tinggi frekuensinya, makin membahayakan keluarga itu. Kalau nggak pernah konflik itu nggak mungkin ya. Cuma yang berbeda itu frekuensi. Jadi kalau keluarga yang sehat itu ya frekuensinya ringan sampai maksimalnya sedang gitu. Tapi kalau sudah tinggi itu sudah nggak sehat. Kemudian soal intensitas. Intensitas itu gini, sedalam apa konflik kita ya. Misalnya ada orang itu konflik cuma sesekali waktu, tapi ternyata sesekalinya itu dalam banget. Misalnya, mohon maaf nih, misalnya karena terjadi perselingkuhan gitu ya, nggak pernah konflik selama ini, sekali-kalinya konflik, ternyata pemicunya, suaminya selingkuh. Nah, itu kan berarti intensitasnya dalam banget ya. Nggak cuma misalnya kayak, misalnya konflik suami istri yang kayak salah paham, atau misalnya kayak tadi misalnya ada yang menanyakan soal nafkah yang kurang, misalnya gitu ya. Kalau nafkah kurang ini, kalau akhirnya diatasi dengan suami istri masing-masing bekerja, itu bisa teratasi. Tapi kalau konteksnya itu konflik mereka itu terjadi karena perselingkuhan lah, kan sudah terlanjur terjadi itu kan jadi kecewanya nggak hilang-hilang tuh. Itu contoh itu intensitas. Makin dalam intensitasnya, maka juga makin besar daya rusak terhadap keluarga itu. Kemudian yang keempat, dimensinya adalah dimensi resolusi. Jadi yang dimaksud dengan dimensi resolusi itu pilihan kita terhadap resolusi konflik. Kita tuh kalau secara akademik bisa memilih resolusi konflik kita itu yang kayak apa gitu ya. Jadi ada sangat banyak pilihan. Kalau di buku Wonderful Couple yang saya tulis itu, saya tawarkan di sana ada 6 pilihan resolusi konflik, tapi sebetulnya bisa lebih dari itu, bisa lebih banyak daripada itu ya. Tapi ya paling tidak kalau kita bisa memilih salah satu. Tapi begini, cara memilih teman-teman sekalian. Kalau kita belajar tentang pilihan-pilihan resolusi konflik, itu bukan pilihan yang satu-satu gitu. Maksudnya gini, bukan pilihan yang aku pilih ini, bukan begitu. Tapi pilihannya, cara memilihnya begini. Konflik kita itu kontennya apa, suasananya seperti apa, kemudian intensitasnya kayak apa, lalu mana yang paling tepat untuk menyelesaikan konflik itu. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi tidak ada satu resolusi konflik, satu pilihan resolusi konflik yang bisa digunakan untuk menyelesaikan semua jenis konflik. Nggak ada. Jadi kalau konflik tema ini, maka pilihan yang tepat ini. Kalau konflik yang model begini, pilihan resolusi konflik begini gitu ya. Itu teman-teman kalau sempat baca nanti sudah saya uraikan di buku Wonderful Couple yang sampelnya berwarna hijau itu. Jadi ini bagian-bagian dari 4 dimensi konflik yang pada konteks kita pandai untuk mengelola keempat-empatnya, secara konten kita kenali, apa gunanya mengenali konten? Kalau kita mengenali konten itu gunanya begini teman-teman sekalian. Kita akan mengenali bahwa kalau kita sampai masuk ke omongan soal itu mesti konflik. Jadi salah satu resolusi konflik itu adalah menghindari konflik berlanjut. Jadi maksudnya kalau suami istri itu nyadar bahwa setiap kali kita ngomongin ini mesti konflik. Lah kalau begitu untuk sementara waktu jangan ngomong itu gitu ya. Karena itu nanti akan menimbulkan kita konflik. Tetapi kalau konflik itu yang sensitif tadi itu ternyata memang sesuatu yang harus ada keputusannya, maka berarti kita perlu memilih waktu yang tepat untuk secara khusus membahas itu agar kita selesaikan. Itu yang namanya resolusi konflik, yang namanya diskusi, dan namanya kompetensi. Jadi kalau diskusi itu suami istri bersepakat, ayo kita diskusikan. Pilih waktu yang tepat, kita duduk berdua mendiskusikan. Kalau resolusi konflik yang namanya kompetensi itu, kadang-kadang kita sebelum diskusi suami istri berdua, kita perlu bertanya kepada ahlinya, tergantung temanya. Misalnya konflik berat terkait dengan anak kita mau disekolahkan di mana gitu. Yang satunya pengen homeschooling, satunya pengen pesantren. Anaknya jadi bingung karena bapak ibunya nggak kompak. Nah, yang disebut dengan pilihan kompetensi itu gini, kita bertanya kepada ahlinya. Jadi dua-duanya sebelum berembuk bersama itu, suami istri datang ke praktisinya homeschooling, nanya-nanya ke mereka. Lalu datang lagi ke pelaku di pesantren ya. Lalu kemudian ngobrol dengan di pesantren itu. Nanti dari itu kita bisa membandingkan. Lalu ketika kita berdua ngobrol itu, oh tadi menurut ahli ini begini, menurut ini begini, lalu kita pilih. Itu namanya resolusi konflik secara kompetensi. Jadi ada pilihan resolusi konflik yang itu kita bisa memilih sesuai dengan konteks apa yang menjadi konten dari atau tema dari konfliknya, sifat dari konfliknya, apakah sifatnya itu konflik ini membutuhkan
keputusan, harus ada keputusannya, atau cukup dengan ada resolusi konflik yang dikemukakan oleh Fitzpatrick itu ya, itu yang judulnya adalah, yang temanya adalah merelakan atau melupakan. Udahlah kita relain, kita lupakan gitu. Jadi nggak usah dibahas. Jadi ternyata melupakan atau merelakan itu pun juga bagian dari resolusi konflik yang akademik, asalkan kita sepakat gitu. Udah, untuk tema ini kita close. Nah, kita bilang close itu memang betul-betul ditutup, yang tidak boleh diungkit lagi, tidak boleh untuk dipersoalkan lagi gitu ya. Seperti kisahnya burung pipit itu. Jadi seorang suami menemukan burung pipit tergeletak di luar rumahnya, lalu kemudian dibawa pulang masuk ke rumah. Dia bilang sama istrinya, "Dek, lihat betapa hebatnya burung pipit ini. Bagus ya bentuk burung pipitnya segala macam." Kata istrinya, "Oh iya, ini burung pipit yang sangat cantik, dia perempuan." "Enggak, dia laki-laki," kata suaminya. "Lihat nih, ini burung pipit yang laki-laki, bukan perempuan." "Enggak, ini perempuan," kata istrinya. Jadi akhirnya mereka berantem soal apakah burung pipit itu laki-laki atau perempuan. Semenjak ada burung pipit di rumah mereka itu, akhirnya mereka berdua berantem terus tentang itu laki-laki atau perempuan. Sampai sekian pekan kemudian, akhirnya mereka sepakat, rupa-rupanya konflik kita dipicu oleh burung pipit. Dan oleh karena itu, udahlah, supaya kita berdamai, kita lepas burung pipit itu. Akhirnya mereka lepaskan. Pada suatu hari mereka lepas itu dan sudah nggak ada lagi burung pipit di rumah mereka. Semenjak itu mereka berdamai dan tidak ada konflik. Dan sampai sekian tahun kemudian, suaminya mengenang peristiwa itu, dia bilang sama istrinya, "Dek, kamu ingat nggak? Dulu kita pernah konflik hebat, padahal hanya karena masalah-masalah sepele. Dulu kita konflik gara-gara burung pipit jantan itu," kata sang suami. "Hah? Enggak, itu pipit betina," kata istrinya itu. "Itu bukan jantan." "Jantan," kata suaminya. "Enggak, itu betina. Kamu ngawur itu, kamu bilang jantan." Jadi mereka berantem lagi setelah sekian tahun itu ya. Nah, itu namanya konflik yang tidak butuh keputusan. Apakah pipit itu jantan atau betina, itu nggak butuh keputusan. Dan kayak begitu, udahlah kita relakan, kita lupakan gitu ya. Jadi ada tema konflik tertentu yang oleh karena dia tidak membutuhkan keputusan, maka cukup dengan dilupakan. Tapi kalau ada konflik yang itu karena menyangkut hak orang lain, menyangkut utang piutang gitu ya. "Kamu utang padaku," kata istrinya. "Kamu mengambil uangku sejumlah sekian, dan itu uang bisnisku, maka harus kamu kembalikan." Lah, ini karena menyangkut uang bisnis ya, ya harus dikembalikan. Nah, semacam itu kalau konfliknya itu ternyata membutuhkan penyelesaian, nggak bisa dong. Kalau itu kayak gitu cuma kita lupakan saja, nggak bisa. Kalau utang piutang nggak bisa dilupakan ya. Jadi kalau menyangkut hak-hak anak Adam itu harus dituntaskan gitu, tidak boleh dilupakan. Begitu Mbak Nadia. Terima kasih ya Pak Guswi sudah mampir. Lain waktu mudah-mudahan ketemu. Amin, amin. Jazakallah khair Pak Cah. Yuk. Ya, begitu ya. Kemudian ini satu pertanyaan terakhir, Pak. Boleh nggak Mbak? Ya, nggih. Izin bertanya, bagaimana jika suami cenderung diam dan tidak mau diajak bicara untuk menyelesaikan masalah? Padahal istri sudah berusaha untuk mencari waktu dan suasana yang nyaman. Begitu masuk ke topik masalah, mood suami langsung berubah dan memilih diam. Ya. Jadi itu termasuk tadi ya, 4 dimensi konflik tadi itu. Pertama, pahami dulu kontennya. Apakah kontennya itu termasuk kategori konten yang membutuhkan keputusan atau tidak? Itu pahami dulu. Kalau sesuatu itu menyangkut, misalnya, mohon maaf ya, memang kadang-kadang ada keputusan-keputusan yang sangat berat bagi seseorang gitu. Misalnya kayak gini, seorang suami yang dituduh gitu, yang tuduhannya itu tentu namanya menuduh ya, itu tentu tidak menyenangkan dirinya gitu. Misalnya kayak tuduhan kepada suami itu suamiku itu nggak berprestasi gitu, kamu itu nggak punya prestasi apa-apa, kamu itu ternyata dulu waktu kuliah kamu itu nggak pinter gitu, kamu IP-nya itu jelek. Jadi dalam pandangan istrinya, suaminya itu kayak rendah gitu ya. Nah, itu persepsi dan kemudian ketika itu diungkapkan, maka itu menjadi sesuatu yang menyakiti hati suaminya. Nah, seperti ini pertanyaannya, apakah butuh keputusan? Misalnya suaminya harus datang ke kampusnya, ngeprint out nilai-nilai di kampusnya itu untuk menunjukkan bahwa IP-nya bagus. Nah, apakah seperti itu? Kan keputusan, misalnya kayak tuduhan-tuduhan ini tadi kan itu kayak burung pipit tadi kan, yang itu hanya soal ego, gengsi gitu, bahwa sang istri merasa dirinya lebih pintar. Sekarang apakah perlu ditunjukkan bahwa suami itu lebih pintar daripada istrinya? Apakah kemudian dia harus datang ke kampus dan ngeprint dan harus kemudian
buat surat keterangan dari kampus bahwa dia adalah anak pintar selama kuliah. Lah kan tidak harus begitu kan? Jadi sebetulnya ada konflik-konflik kita itu yang muara itu ego, yang kemudian kita itu menuntut bahwa kita itu dimenangkan, kita itu harus diakui dan seterusnya gitu ya. Padahal itu nggak butuh keputusan. Kayak misalnya apakah realitasnya suami itu lebih pintar atau lebih tidak pintar dari istrinya, itu apakah harus membutuhkan keputusan yang kayak begitu itu? Gitu loh contohnya ya. Nah kan yang membutuhkan keputusan itu kan sesuatu yang memang tidak bisa dihindari, seperti misalnya anak kita sekolah di mana. Itu harus ada keputusannya. Kalau kita nggak bisa memutuskan, teman-teman sekalian, itu nanti akan jadi kendala ya yang menyangkut masa depan anak kita. Akhirnya orang tuanya nggak sepakat. Ya udah anak kita nggak disekolahkan lah, masa begitu? Bapaknya bilang pesantren, ibunya bilang homeschooling, lalu mereka tidak sepakat. Lalu karena konflik terus-menerus, udahlah, kalau begitu kita lupakan saja konflik ini. Jadi kesimpulannya apa? Anak kita nggak usah disekolahkan, lah kan salah kayak gitu. Jadi kalau kontennya itu menyangkut sesuatu yang memang harus diputuskan, maka mau tidak mau itu harus mengambil keputusan. Sekarang bagaimana kalau suami diam? Misalnya contoh supaya gampang ya, contohnya adalah suami istri yang berantem soal sekolah di mana tadi. Ketika akhirnya suaminya nggak mau, udahlah, aku nggak mau ngomongin ini karena pasti konflik gitu. Nah, kan harus ada yang ngambil keputusan tuh. Begitu sang suami diajak ngobrol nggak mau lagi, lalu akhirnya dia bilang terserah kamu, maka istrinya harus menegaskan kembali kepada sang suami, Bang, ini kalau kita mau daftarkan ke pesantren, terakhir pendaftarnya besok loh. Jadi kita mau daftarkan ke mana jadinya gitu. Jadi daftar pesantren itu berarti terakhir besok kita daftar. Kalau enggak nanti sudah enggak dapat lagi. Tempat anak kita sudah tutup semua, nanti sekolah-sekolah sudah pada tutup karena besok pendaftaran hari terakhir. Misalnya ya, suaminya tetap enggak mau ngobrol gitu. Lalu kemudian kata istrinya, Bang, aku minta izin ya, aku daftarin anak ini ke sekolah si pesantren A gitu ya, karena dulu abang mintanya di pesantren, ya sudahlah, aku ikut aja kepada abang, ini nanti kita masukkan ke pesantren. Tapi karena abang dulu nggak bilang pesantren apa, aku minta izin Bang ya, besok di sekolahkan di pesantren ini gitu misalnya ya. Nah jadi pada contoh seperti itu harus ada keputusan kan, dan tidak boleh karena kata istrinya ya karena suamiku diem aja, ya udah kalau gitu anakku nggak sekolah, lah kan nanti kasih anak-anaknya kalau caranya begitu. Makanya kalau suaminya diam, istrinya karena yang istrinya dalam hal ini dia lebih proaktif, maka dia minta kerelaan suaminya. Kalau abang diam, artinya abang setuju. Bang ya, kalau kamu diam, artinya kamu setuju dengan ini gitu. Jadi aku daftarkan sekarang, aku berangkat mendaftar. Kalau abang bilang tidak, aku tidak jadi. Tapi kalau abang diam saja, aku jadi. Nah itu tetap ada keputusan ya. Dan ketika suatu saat suaminya, kenapa kamu daftarkan situ? Aku dulu kan sudah bilang sama abang. Aku sudah minta pertimbangan sama abang. Karena abang diam saja, dan aku sudah bilang kalau abang diam itu artinya abang setuju. Nah itu untuk tema ya, konten yang sifatnya itu harus ada keputusannya, harus ada keputusan itu meskipun diambil oleh salah satu pihak dengan cara seperti itu untuk supaya mendapatkan pengetahuan atau persetujuan dari pihak lainnya. Lalu kalau terkait dengan intensitas ya, misalnya kalau konteksnya adalah itu sangat menyakitkan gitu ya. Nah kalau begitu, karena ini tidak ada timeline, misalnya kayak kalau sekolah tadi ada timeline, ada paling lambat kapan mendaftar gitu. Tapi kalau sesuatu yang sifatnya itu sangat menyakitkan, yang itu terkait misalnya dengan perbuatan yang salah, perbuatan menyimpang, perbuatan menyakitkan gitu ya, penyelesaiannya itu tidak ada deadline gitu. Artinya kalaupun nggak selesai sekarang itu, ya besok masih ada waktu, besok masih ada waktu gitu. Nah sehingga kalau kita lihat dari segi frekuensi atau intensitas ya, intensitas yang sangat dalam, yang sangat berat gitu, maka tentu kita harus lebih bersabar untuk tidak bisa segera mendapatkan penyelesaian itu sekarang atau nanti gitu ya. Tetapi mungkin butuh waktu yang lebih lama, berhari-hari atau bulan atau bahkan tahun ya, setelah sekian tahun kemudian baru ada solusi atau penyelesaian. Tapi tentu saja kalau kita bicara ideal ya itu enggak ideal ya, kalau sampai tahun itu tentu akan sangat menyakitkan. Tapi bahwa ketika kita melihat secara intensitas problem ini ternyata memang sangat dalam, sangat berat gitu, ya kita harus lebih bersabar bahwa memang
nggak bisa atau nggak mesti bisa langsung dapat solusi itu sekarang atau nanti gitu ya. Mungkin membutuhkan waktu beberapa saat lagi sampai menemukan solusinya gitu. Nah, sampai ketika memang ternyata ya secara intensitas itu sangat dalam, kalau diomongin berdua sangat menyakitkan, setiap kali diajak ngomong itu mesti hanya keluar emosi. Nah, berarti di titik itu mereka berdua sudah membutuhkan orang ketiga untuk ikut terlibat dalam penyelesaian masalah mereka. Seorang psikolog, seorang mediator, seorang konselor gitu ya, yang bisa membantu mereka dalam menyelesaikan masalah mereka berdua. Karena intensitas sudah sangat dalam, dan kemudian juga secara frekuensi sudah sangat sering, sementara mereka tidak bisa segera menyelesaikannya. Kalau begitu, sadar bahwa kita butuh pertolongan orang ketiga. Kita hadirkan orang terpercaya di antara kita untuk membantu masalah di antara kita. Begitu Mbak Nadia, dan mohon maaf teman-teman semuanya, karena waktunya sudah habis ya, dan sekali lagi saya mengajak teman-teman semuanya, mari berkorban bersama Lazisku. Kemarin saya mendapatkan kontak ya dari daerah Gunung Kidul yang tadi sudah diambil videonya oleh teman-teman, Desa Jumblang namanya, kecamatannya Karangasem, Kabupaten Gunung Kidul. Tempat itu tuh benar-benar sangat jarang ya ada orang korban di situ, dan masyarakat di situ karena warga yang banyak yang tidak mampu sehingga akhirnya mereka tidak bisa berkorban untuk mencukupi. Jadi korbannya itu nggak bisa cukup dibagi orang sekampung Jumblang, itu nggak cukup. Sehingga akhirnya sering kekurangan sehingga hanya sedikit orang yang bisa dapat bagian gitu. Nah, oleh karena itulah saya mengajak teman-teman semuanya di program Lazisku Korban Bersama Pak Cah, mangga teman-teman kalaupun sudah ada korban di tempatnya ya bisa kontribusi lagi ya untuk korban atas nama orang tuanya, korban atas nama keluarganya, korban atas nama yang lainnya gitu, untuk disalurkan melalui Lazisku, dan akan kita bawa, tadi sudah dijelaskan sama Mbak Nadia, ada yang kita bawa ke Gunung Kidul, ada yang kita bawa ke Cianjur, ada pula yang kita bawa ke NTT ya, satu daerah terpencil di NTT yang juga daerah-daerah yang sangat minus dan minoritas Islam gitu yang kita bawa ke tempat itu. Begitu, mudah-mudahan Allah berkahi korban kita dan Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba yang semakin bertakwa kepadanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih kepada Pak Cah yang sudah memaparkan dan menjawab beberapa pertanyaan tadi. Kemudian juga di kolom komentar juga sudah banyak yang mengucapkan jazakumullah, semoga bermanfaat ilmunya. Ya, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kita sudah berada di penghujung acara. Mungkin kesempatan kali ini kita cukupkan untuk sampai di sini saja. Nanti kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Saya tutup kajian kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.